Halo para rebahanes, bagaimana kabar kalian? Kembali dengan saya di channel Red In Film. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film permayatan yang berjudul The Corpse of Anna First. Dan mungkin film ini bisa memuaskan Anda dalam hasrat perfilman dan bisa menghibur kalian. Langsung saja ke intinya. Sediakan sebuah kopi, pasang handset Anda dan kencangkan katok pacar Anda biar tidak terjadi sesuatu yang membagongkan. Cekidot. Berawal film ini diperlihatkan seorang mayat artis terkenal yang bernama Anna First yang tewas misterius di saat pesta diadakannya. Diperlihatkan beberapa petugas yang membawa jenazahnya Anna. Petugas itu bernama Pau, inilah orangnya. Si Pau ini dengan sengaja melihat wajah Anna dan memotretnya dan mengirimkan foto-foto itu kepada teman-temannya. Kedua temannya, Ivan dan Javi, tertarik untuk melihat jenazah Anna secara langsung. Hola. Dan disinilah semua betaka dimulai. Sekadar catatan bahwa sosok Anna First dalam film ini diceritakan seorang artis yang sangat terkenal di kota itu dan diidolakan banyak laki-laki, sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna secara langsung tidak mau disia-siakan oleh Ivan dan Javi walaupun dia sudah menjadi seorang mayat. ¿Qué dices? No. ¿Qué pasa, tío? Pau pun diajak minum teh Siti oleh Ivan dan Javi. Pau agak lebih sedikit ketakutan dengan resiko kehilangan pekerjaannya karena sudah membawa Ivan dan Javi ke tempat di mana dia ditugaskan. Va, y ya, vamos. Me apetece mucho ir a esa fiesta. ¿Pero qué te pasa, tío? Masuklah bertiga ke ruangan mayat. Abre. Pero fuera. Es aquí. ¿Estáis locos? Saat penutupnya dibuka, mereka langsung terkagum-kagum melihat kecantikannya si Anna secara langsung. Horas aquí. Ivan pun langsung menyentuh montai si Anna dan itu membuat gila, soalnya itu mayat. Agar suasana semakin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoba yang sudah mereka bawa. Dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah agak mereka terbang, Ivan pun lagi-lagi menghampirinya si mayat Anna. Dan entah apa yang ada di pikirannya, Ivan pun mengutarakan keinginannya sebuah ide gila untuk melakukan pengenceritan kepada mayat Anna. Javi sendiri semenjak dari tadi awal ketakutan berusaha keras mengingati Ivan agar tidak melakukan hal gila tersebut. Namun dia tidak sanggup melakukan keinginannya dan akhirnya si Ivan melakukannya, pengenceritan kepada mayat Anna. Polvo le está metiendo el cabrón. ¿Fan? De película. Setelah selesai, sekarang giliran si Pau. Dan Pau pun dikagetkan karena Anna hidup kembali. Ternyata anak ini sedang mati suri. Dan dia hidup lagi, tapi dia tidak bisa berkata-kata apa karena tubuhnya kaku. Karena tubuhnya masih belum bergerak. Mengetahui itu si Pau langsung menjerit kaget bukan main. Ivan berencana untuk membunuh Anna agar kelakuan bejatnya mereka tidak terungkap. Dan keinginannya itu dapat bertentangan dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat anak keluar untuk mendapatkan pertolongan dari medis, Ivan langsung menghalanginya. Terjadilah pertikaian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewas di tangan Ivan. Dengan kejadian ini semua menjadi kacau. Javi. Hal itu membuat si Pau dan Ivan dibuat semakin kacau karena si Ivan harus mengurus jenazah Javi dan sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna. Ivan pun langsung menyuruh mengikat tangan Anna dan kakinya yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Javi keluar dari ruangan mayat tersebut.
Sementara itu Pau sedang membersihkan darah Javi yang berceceran di ruangan lain. Ana pun mengambil kesempatan untuk kabur dari ruangan tersebut dengan tubuh tersingkir yang masih lemas. Dia mengisut-ngisutkan badannya ke sebuah lift. Ivan pun yang sudah kembali ke ruangan jenazah langsung mencari keberadaan Ana. Karena menyadari Ana telah bergerak, Ana sudah tidak ada di tempat yang sudah sampai di pintu lift. Pintu lift yang tertutup, tiba-tiba Ivan pun muncul dan menyeret tubuh Ana kembali ke ruangan jenazah tersebut. Venga, ya la tengo. Te crees muy lista. Ahora sí que la has cagado. Karena sudah bikin dia gila, Ivan memerintahkan Pau untuk membunuh Ana dengan menutupi wajahnya. Tapi karena tahu pada dasarnya dia anak soleh, Pau pun tidak sanggup untuk membunuhnya. Kemudian Pau memberikan kepada Ivan untuk melakukan sendiri, yaitu dengan mendekap mulutnya si Ana sampai dia kehabisan Buscar a nafas. Javi. Ketika masalah si Ana sudah beres, Ivan pun membawa jasad Javi keluar dari sana. Pau pun kemudian membersihkan jenazah Ana seperti semula. Akan tetapi saat dia akan berpulang, tiba-tiba ada batu saat dicek Ana masih hidup kembali. Pau pun kembali menutupi mayat Ana agar tidak diketahui oleh Ivan. Mereka pun pulang saat sudah beberapa meter dari ruangan jenazah. Ivan pun menyadari bahwa kartu ID card-nya ketinggalan di ruangan jenazah. Mengetahui hal itu, Pau berusaha mencegahnya. Namun Ivan tetap bersisi kokoh untuk mengambilnya. Ketika masuk, betapa dia terkejutnya melihat Ana sudah berdiri dan sudah memakai baju Ana yang berpura-pura mati. Karena Pau sudah menyembunyikan hal tersebut dari dia, Ivan langsung menghajar Pau. Saat Ivan sedang bertikai dengan Pau, Ana pun langsung menusuk lehernya dari belakang dengan sebuah gunting. Seketika itu Ivan langsung tepar tanpa bernyawa. Pau pun ditusuk karena sudah melakukan pengenceritan kepada Ana di bagian perutnya. Dia pun tewas juga seketika itu. Film ini berakhir karena Ana juga meninggal. Aduh, saya itu bingung sama film ini. Di saat dia bangun, anggaplah dia mati suri, terus dia dibunuh lagi, dia mati lagi. Kenapa di akhir setelah dia mempunyai kesempatan untuk lari, kenapa dia juga nusuk perutnya sendiri? Ini yang membingungkan. Adulah, dimana-mana bingung kau juga. Ini merupakan ending yang sangat membagongkan. Para YouTuber, para rebahanes yang berbahagia, dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa menghibur kalian walaupun kalian dalam keadaan galau dengan menonton sebuah alur cerita seperti film kayak gini yang sangat singkat ini, membuat kalian itu menjadi betah, tidak bosan karena diceritakan dengan sangat singkat dan lebih cepat efektif untuk memahaminya, yaitu dengan menekan tombol subscribe-nya, like, tonton sampai selesai agar Anda mengetahui alur cerita dari depan sampai belakang. Terima kasih, see you later, dadah.